Tapi kira-kira bakal susah nggak sih kalau anak-anak Indonesia gitu diterapkan edukasi soal keuangan dari dini? Akan ada tantangan karena mungkin memang kan kita kesenjangan sosialnya juga cukup tinggi ya, Oke. gitu. Tapi ini kan ngomongin soal edukasi finansial nih ya. Kalau kita sedikit spesifik contohnya soal saham nih, Oke. ke anak kecil, ke anak SD, ini Iya. kira-kira ada mungkin risiko tertentu gitu nggak dari psikologi atau mungkin dari etika gitu? Selamat datang Sobat Mirai Aset, kembali lagi di Bicara Uang bersama Reza Al-Kadri. Udah siap kembali untuk ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita untuk tema yang ya nggak jauh-jauh dari saham nih. Karena kalau misalnya Sahabat Mirai Aset mungkin inget berita beberapa waktu lalu, tepatnya kayaknya di awal tahun 2025 ya, ada usulan untuk sekolah dasar. Jadi yang pertama mungkin ya untuk anak-anak SD untuk bisa belajar tentang saham. Nah ini jadi topik pembahasan kita. Sebenarnya seberapa penting dan seberapa dini harusnya kita belajar tentang saham. Makanya kita udah kedatangan bintang tamu kita untuk kali ini. Seorang wajah yang sebenarnya tidak asing di Sahabat Mirai Aset karena udah keberapa kali nih? Udah ke 50 kayaknya. Iya, 100 kayaknya. Udah sering untuk menjadi bintang tamu kita. Senang banget kedatangan lagi dari Kisi Asset Management. Ada Mbak Dinda. Halo Mbak Dinda. Halo Mas Reza, ketemu lagi. Udah gak sabar nih kita untuk ngomongin topik kita untuk kali ini. Usulan pemerintah tentang edukasi saham atau investasi yang dimulai sejak sekolah dasar. Iya. Sebenarnya aku pengen nanya dulu ke Mbak Dinda. Waktu dengar berita ini responnya apa sebagai seorang yang udah berkecimpung di dunia saham dan investasi? Jujur langsung kayak waduh gitu. Tapi akhirnya jadi harus jangan lihat highlightnya aja ya kalau baca berita kan. Jadi aku lihat dulu apa sih beritanya gitu. Dan ternyata memang dia ngomonginnya ya tentang literasi keuangan, tapi memang saham juga diajarkan gitu. Jadi secara luasnya adalah edukasi keuangan, yang dimana di situ ibaratnya kita bisa bilang ya kita anggap keuangan ini jadi satu mata pelajaran, ada satu babnya, saham, gitu ya? Mungkin secara keseluruhan, tapi ada belajar tentang investasinya, termasuk saham. Dia mengatakannya sih kayak gitu ya. Tapi dari SD kan kecil ya, sebenarnya seberapa penting dan urgensinya apa sih kok dari SD udah dibelajarin soal edukasi keuangan? Nah itu sebenarnya pertanyaan yang menurut aku benar gitu. Karena memang kalau ngomongin langsung ke produk investasinya kayaknya nggak cocok untuk anak-anak yang masih SD. Karena pemahaman mereka kan jauh ya, masih jauh. Mereka masih belajar cara menghitung, mengurangi, membagi, persentase. Terus tiba-tiba ngomongin saham yang kita-kita aja usia yang segini nggak gitu ngerti ya. Betul. Apalagi yang ntar ngajarinnya. Nah itu jadi akan jadi sebuah apa ya permasalahan juga tuh nantinya. Gitu. Karena kan nggak semua anak-anak kecil tuh gampang kenal uang aja butuh waktu berapa tahun dulu ya. Betul. Dan ada momennya waktu anak kecil tuh menganggap ya semua uang nilainya sama. Butuh waktu lagi. Ini lebih murah, ini lebih mahal gitu ya. Yang warna merah dia lebih menarik daripada yang warna biru gitu kan. Walaupun sekarang sih edukasinya semua anak-anak tuh lebih taunya yang warna merah ya. Gitu ya. Agak matre atau gimana? Agak matre ya. Tapi kalau anak-anak nih sedini mungkin untuk dikenalkan sama investasi. Sebenarnya manfaatnya apa Mbak Dina? Oke, sebenarnya kalau ngomongin investasi, menurut aku manfaatnya nggak banyak gitu ya. Karena kita lebih ngomongin ke dasar dan fundamental gitu. Kalau misalnya ngomongin belajar saham aja kan kita harus ngerti dulu fundamentalnya. Kayaknya expert banget ya. Iya, gitu. Nah makanya kalau ngomongin tentang literasi keuangan gitu, jangan ngomongin langsung ke investasinya, tapi pada kita harus ngomongin bagaimana tadi mengenal konsep uangnya, terus bagaimana tuh uang sangat berharga gitu kan, dan bagaimana uang ini bisa hilang dan sebagainya. Jadi kalau menurutku memang anak-anak kecil itu sebaiknya tuh diajarkan bagaimana menjadi good financial behavior gitu. Itu tuh kasus yang sering ditanyain gak sih kalau misalnya ada yang konsultasi sama Mbak Dinda gitu?
Nggak banyak yang nanya karena biasanya lebih fokus pada keuangan keluarga ya gitu. Iya benar, Tapi benar. memang ngomongin pendidikan anak terkait dengan literasi keuangan itu menjadi semangat aku juga gitu karena sebenarnya baik sekali untuk mengajarkan anak-anak tentang bagaimana pengelolaan keuangan. Mereka gimana caranya mereka nggak boros, mengetahui mana sih keinginan, mana sih kebutuhan dan sebagainya gitu. Kalau misalnya dikasih saran kayak gitu ya, aku langsung nanya lagi, kalau gitu caranya kayak gimana, Mbak? Oke. Sejujurnya aku lumayan menerapkan kepada anakku juga gitu. Nah, ini jadi pengalaman pribadi nih. Pengalaman pribadi. Jadi memang dari kecil itu sebenarnya menurutku dari kecil banget juga boleh ya gitu. Dari bayi gitu udah bisa mengenalkan cara konsep dia masukin ke celengan ya. Tapi itu kan permainan anak-anak. Oh, ini uang terus ditabung gitu. Tapi ketika udah TK mereka ngerti kan sebenarnya mana yang uangnya dia dan enggak gitu. Tapi mungkin nggak tahu secara nominalnya. Nah, mungkin kalau mau belajar lagi dari SD. Jadi udah dimulai dari uang-uang THR, uang-uang angpau nih misalnya. Diajarkan bahwa uang itulah bisa dibelanjakan tapi juga harus disisihkan. Misalnya kayak gitu. Tapi kan kalau kayak gitu ya balik lagi semua anak punya karakternya masing-masing gitu ya. Untuk bikin itu jadi sebuah kebiasaan awalnya berarti harus dijadiin peraturan yang strict dulu kah? Tidak, atau enggak. Jadi itu dibiarkan dia berpikir, bebas untuk berpikir. Jadi ketika memang misalnya nih dia udah dapat uang THR, yang paling gampang kita langsung uang yang langsung segebuk gitu ada kan, kayak angpau dan sebagainya. Nah itu kan anggaplah mereka dapat uang 500.000 gitu, contohnya. Nah kalau misalnya kita bilang 500.000 ini kita simpen ya gitu, 30%-nya untuk di saving, 10%-nya itu untuk sumbangan. Jadi kita juga mengajarkan mereka untuk berbagi kepada sesama gitu, baik berbagi kepada orang teman-temannya atau apa. Nah sisanya boleh mereka belanjakan. Berarti kan ada 60%. Nah itu biarkan mereka berpikir untuk mau belanja apa. Gitu. Jadi mereka harus misalnya mereka memilih ini. Ya uangnya segini gitu. Jadi dia tahu uang ini lebih besar, dia beli mainan ini lebih mahal atau tidak sih gitu. Dia berpikir juga kayak kalau dia beli A mungkin jatuhnya bisa 5 kali dibandingkan dia beli B, misalnya kayak gitu. Jadi biarkan dia pengalaman dia sih sebenarnya. Jadi kalau kayak gitu ya itu bikin anak juga sebenarnya jadi punya decision making yang bagus ya. Betul. Ngelatih gitu. Ngelatih dia mengetahui konsepnya gitu. Wah, menarik banget nih. Itu kan dari sisi keluarga nih. Dalam satu rumah biasanya orang tua disarankan punya hal-hal seperti itu. Tapi kita sekarang balik lagi ke berita di mana ini kan rencananya dibikin untuk sekolah dasar. Berarti nggak cuma satu keluarga nih, satu negara nih. Anak-anak sekolahnya akan ya belajar soal ini kalau emang ini diterapkan gitu ya. Kira-kira kalau menurut Mbak Dinda nanti tantangannya bakal apa aja sih? Tantangannya sebenarnya mungkin, nah permasalahan nih kita ngomongin permasalahan dulu kali ya. Kalau di Indonesia itu kan ngomongin kurikulum itu berubah-berubah mulu ya, gitu. Kadang-kadang ya kemarin baru kurikulum merdeka, nah pemerintahan sekarang mungkin aja diubah kembali. Itu yang membuat para pengajar itu jadi bingung gitu. Ini arahnya mau kemana nih? Iya arahnya mau kemana. Dan sekarang kan banyak sekolah negeri di Indonesia gitu kan, yang memang kiblatnya mengikuti kurikulum pemerintah. Betul. Gitu. Jadi akhirnya tidak terlaksana nih gitu. Nah tantangannya adalah sebenarnya pemerintah nih kalau emang mau bikin literasi keuangan dan itu good ya untuk anak-anak dari sejak dini. Tapi memang belajar untuk konsepnya dulu nih gitu. Kayak menanamkan dia, kan kita ngomongin keuangan ngomongin mindset ya. Jadi menanamkan dia punya mindset yang bagus dulu nih gitu. Berarti jangan sampai pembelajaran ini jadi berubah-ubah lagi, harus memang terus ada sampai kapanpun. Itu satu. Tantangan kedua sebenarnya mengajarkan para gurunya, karena nggak banyak guru memahami juga gitu. Nah tantangan ketiga adalah ya yang di rumahnya, bagaimana mengimplementasikan yang ada di sekolah dengan yang di rumah nih gitu sebenarnya. Jadi yang paling enak sebenarnya adalah kalau semuanya bisa sinkron ya. Kalau semuanya bisa sinkron. Nah itu emang harus peran kita semua jatuhnya. Tapi kira-kira bakal susah gak sih kalau anak-anak Indonesia gitu diterapkan edukasi soal keuangan dari dini?
Mmm, akan ada tantangan karena mungkin memang, kan kita kesenjangan sosialnya juga cukup tinggi ya, Oke. gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin konsep dasar kita tuh ngomongin simple kok gitu. Ya. Itu bisa disambungkan dengan pelajaran matematik, Oke. misalnya pelajaran PPKN untuk sosialnya, kayak gitu. Jadi kalau ditanamkan bagaimana mereka konsep menabung gitu, cara mereka gimana mereka ditantang untuk mendapatkan, gimana caranya mereka mendapatkan penghasilan. Iya. Misalnya dari sekolah. Nah, mungkin dari pihak sekolah juga harus memberikan edukasi kepada orang tua muridnya juga untuk memberikan tugas ada di rumahnya gitu Iya, iya. misalnya. Akan ada tantangan tapi menurutku untuk ngomongin konsep seperti itu sebenarnya pelajaran sederhana sih Iya, gitu. iya, Jadi harusnya bisa sih. Dan harusnya kita sendiri mungkin sebagai generasi yang lebih tua gitu ya, nggak menganggap ngajarin ini jadi hal yang tabu ya. Enggak Iya dong, ya? iya. Harusnya itu jadi sebuah Harusnya hal yang itu jadi positif hal gitu yang ya. positif, Oke. betul. Tapi ini kan ngomongin soal edukasi finansial nih ya. Kalau kita sedikit spesifik contohnya soal saham nih, Oke. ke anak kecil, ke anak SD, ini Iya. kira-kira ada mungkin risiko tertentu gitu nggak dari psikologi atau mungkin dari etika gitu? Iya sih, kayaknya akan mungkin seperti itu. Jadi kalau kemarin aku ada juga misalnya ngasih edukasi ke anak-anak SD gitu ada? ya, ada. Oh ya. Anak-anak SD, lupa aku SD apa SMP, tapi dia itu bilang, dia ada investasi saham lalala, Gitu? tapi jatuhnya lebih ke bangga gitu. Cuman kita ngomongin saham itu kan agak riskan ya, resikonya tinggi. Ya. Takutnya efeknya secara psikologis ketika memang dia uangnya hilang dan segala macam, nah itu akhirnya jadi masuk ke mental. Karena masuk lagi ntar diomelin orang tuanya dan sebagainya. Ya, jadi sisi psikologis akan ada gitu. Nah, kalau dari sisi tadi apa etika? Iya. Dari sisi etikanya mungkin akan dampak negatifnya apakah dia jadinya seperti berjudikah gitu. Karena konsepnya sendiri nggak ngerti itu sih menurutku. Makanya emang yang perlu didahulukan adalah sebelum kita belajar si sahamnya, mungkin untuk anak-anak SD lebih ke konsep menabungnya dulu nih gitu, konsep punya uangnya dulu nih. Jadi mentalnya disiapin dulu, edukasi soal pengaturan keuangannya juga udah oke dulu, baru masuk ke step berikutnya itu belajar soal saham, investasi. Betul. Jadi ibaratnya kalau misalnya tiba-tiba langsung belajar investasi tuh kayak langsung loncat kelas ya? Langsung loncat kelas, tiba-tiba stres kan gitu kan. Mungkin awal-awal seru banget nih gitu. Tapi kalau misalnya ternyata semuanya hilang atau apa, gitu sih. Tapi menarik sih kalau aku juga dengar berita itu ya, ada hal-hal yang aku rasa penting banget. Contohnya kayak gini, kayak kenapa kita waktu di sekolah tidak diajarkan gimana caranya ngitung pajak? Oh iya. Gimana ketika kita di sekolah, kenapa kita nggak diajarin untuk pengaturan keuangan kita supaya aku kan baru tahu, contohnya aku tahu ya diversifikasi nih, jangan nabung cuma di satu lubang. Itu kan contohnya waktu ketemu Mbak Dina nih, ya kan? Gitu ya. Kayak gitu. Alhamdulillah ya bermanfaat. Tapi hal-hal kayak gitu akan enak kalau kita bisa dapat ketika di sekolah, ya kan? Nah ini kita berangan-angan nih, let's say peraturan ini akan ditetapkan dan Mbak Dinda jadi salah satu orang yang disuruh, oke kita bikin kurikulumnya deh kayaknya. Ini kira-kira step by stepnya masih ngapain aja nih Mbak Dinda? Kalau dalam bayangan aku gitu ya, mungkin sebenarnya kalau ngomongin dari SD kita ngomongin adalah konsep praktek gitu. Prakteknya dalam arti memang mungkin di sekolah bikin kurikulum yang memang satu pelajaran itu di semester pertama dia harus bagaimana cara mengumpulkan uangnya. Jadi dalam pelajaran itu kerjaan dia mungkin bikin gelang. Bikin gelang nanti untuk dijual kembali gitu. Jadi konsep uangnya nih gitu, mendapatkan uangnya. Nanti ketika udah menuju semester 2 gitu, semester terakhir mereka harus mengatur dari uang ini mereka mau belanjain apa. Nanti mungkin ada review bahwa belanja ini adalah keinginan dia dan kebutuhan. Mungkin gitu maksudku. Kalau untuk umur-umur yang masih muda ya. Ketika mungkin udah kelas 5 dan 6 kan itu udah lebih ngerti nih lebih dewasa, gitu, lebih dewasa. Nah, itu mungkin ada kurikulum yang lebih advance lagi ya. Nah, SMP baru menurutku diajarkan bagaimana berinvestasinya gitu. Tapi nggak lebih rumit kali ya, lebih kayak
prakteknya seperti entah simulasi programnya gitu. Tapi kan ngomongin program mungkin lumayan panjang ya dari pemerintahnya gitu. Tapi ya anggapnya gitulah, atau bermain gamenya gitu. Ada simulatornya lebih ke investasi, penempatan alokasi investasi. Jadi kayak dibikin-bikin game gitu-gitu bagus juga ya buat anak-anak. Iya, sebenarnya bagus. Kayak belajar monopoli itu sebenarnya bermain monopoli itu permainan edukasi keuangan. Cuman kadang-kadang kita nggak lari ke situ kan. Jadi lebih ke nggak ngomongin ternyata kalau beli rumah mulu bangkrut nih, nggak punya duit, nggak punya cash flow gitu kan. Nah itu yang mesti dimasukin mungkin Kayak ada tamu kita waktu itu di Bicara Uang juga bikin monopoli versi dia sama anaknya yang berhubungan soal investasi. Benar-benar. Itu edukasi yang bagus banget sih. Aku juga pernah beli ini sih, board game gitu yang dibikin sendiri. Jadi emang dia mau ngapain, nanti dia dapat sekian gitu. Gitu sih. Soalnya kan kalau pakai permainan ya kayaknya akan jadi lebih masuk. Iya benar. Mungkin bisa anak sekarang kan kayaknya lebih suka game ya gitu. Tapi boleh juga dengan praktek langsung. Ya kayak misalnya kalau dia udah punya uang dari rumahnya atau dari ngumpulin uang dari rumahnya terus ke supermarket langsung, misalnya mereka harus belajar beli apa, misalnya kayak gitu-gitu sih. Ya mudah-mudahan kalau itu terjadi sih anak-anak muda Indonesia generasi emas ya. Iya, amin ya. Masih benar-benar investasi emas ya. Terus nih kalau kita ngelihat juga ke habits dari anak-anak di Indonesia gitu ya. Sebenarnya ya dari pengalaman Mbak Dinda juga gitu ya. Seberapa melek sih anak-anak Indonesia soal investasi gitu? Soal nabung mungkin, soal hemat dan lain-lain. Sebenarnya seberapa melek sih? Kayaknya sedikit sekali ya. Gitu. Kalau kamera tuh. Kalau persentase detailnya sih mungkin aku jujur tidak punya datanya, nggak apa-apa. Tapi dari pengalaman. Tapi berdasarkan pengalaman dan memang kalau dilihat secara kenaikan investor itu kan memang tinggi ya, tapi kan cuma seberapa persen dari penduduk Indonesia gitu kan. Jadi memang banyak banget yang nggak ngerti terkait dengan investasi dan juga sebenarnya pengelolaan keuangannya. Yang aku sering konsultasi adalah biasanya mereka bertanya gimana caranya gue bisa nabung gitu. Jadi emang konsep dasar banget gitu sebenarnya. Ini berbarengan dengan orang tuanya juga nggak sih sebenarnya? Iya sebenarnya lah sebenarnya. Jadi memang ya karena kita nggak ada edukasi literasi keuangan ya, orang tua juga kadang-kadang kan nggak aware kalau misalnya mereka kasih uang. Mereka kebanyakan orang tua cuma kasih uang, dihemat-hemat, seenggaknya harus cukup gitu kan. Udah gitu aja. Jadi pemasukan dengan pengeluaran harus sama gitu, tapi tidak membagikan bahwa ada duit yang bisa disimpan untuk nantinya loh, misalnya kayak gitu dan sebagainya. Kayak aku ngelihatnya gitu ya. Jadi ya di satu sisi ya orang tuanya juga tetap harus diedukasi ya. Iya, jadi emang dari pertama emang harus dari orang tua sih sebenarnya. Gimana caranya nih kalau gitu orang tua juga bisa terlibat aktif, khususnya kayak kalau misalnya ada pelajaran kayak gini gitu ya di sekolah? Ya dari sekolah sih memang. Jadi emang menurutku sekolah dan dengan orang tua itu memang harus terlibat bersama gitu. Dan kalau kita nungguin pemerintah mungkin akan panjang gitu ya. Kalau dari sisi aku mungkin ini ide yang baik untuk para sekolah. Tapi mungkin kalau sekolah negeri kan agak sulit ya. Tapi memang kalau sekolah-sekolah lainnya itu mengajarkan. Kalau di luar negeri kan kayaknya mereka udah banyak sekolah-sekolah yang memang berinisiatif sendiri gitu untuk membuat literasi keuangan ini gitu. Nah, menurutku emang dari sekolah harus bikin gimana caranya dia bikin pelajaran metode kurikulum yang emang berbasis keuangan nih gitu, untuk juga matching dengan pelajaran matematik dan sosialnya gitu, dan juga harus kasih edukasinya ke orang tua mungkin seminar bagaimana mereka dan tugas misalnya. Jadi tugasnya diselesain bareng. Jadi pada saat pengambilan rapot mereka pemaparan konsep uangnya mereka gitu, strategi mereka punya uang mau digamanain, itu kan jadi bagian yang supaya anak-anak aware, kitanya juga aware. Anak-anak juga ngelakuin itu nih gitu. Orang tua juga bisa sedikit-sedikit belajar. Betul. Karena orang tua juga bingung kadang-kadang. Benar. Tadi Mbak Dina udah mention dikit nih soal negara-negara lain gitu ya.
sebenarnya ada contoh yang udah jadinya nggak sih negara-negara yang udah menerapkan edukasi investasi sejak dini? Kayak udah banyak ya, Hah? kayak Amerika juga banyak banget negaranya, Aha. Finlandia, Oke. terus Kanada gitu, Singapura. Yang aku lihat beberapa negara itu memang lebih banyak ngomongin saham tadi ya. Ya. Itu memang mereka menerapkan investasi, belajar untuk mengerti investasi itu di usia-usia SMA. SMA. Iya, jadi Oke. memang mereka belajarnya kalau untuk SD itu penerapan literasinya lebih ke konsep dasarnya memang gitu. Ngebentuk karakternya juga Bentuk karakter ya. gitu. Emang bener-bener supaya mereka paham konsepnya, baru secara akal dan logika kan memang anak SMA udah lebih mengerti ya. Dan mereka akhirnya bikin ada juga yang mungkin bikin simulasinya gitu, simulasi untuk bermain sahamnya gitu. Iya. Pakai uang palsu dulu, Pakai uang palsu, ya kan? yes. Pakai kredit. Kayak kalau sekarang di Indonesia juga ada deh, aku ya kan? Iya. Kayaknya mereka lomba trading. Iya, Itu aku pernah dengar sih ya kan, benar, lomba trading. benar. Ya itu salah satu cara untuk ngelatih sejak dini gitu ya. Karena kan kalau disebutin tadi beberapa negaranya ya jatuhnya negara maju gitu Negara maju semua, betul. Berarti kita bisa simpulin gini, kalau misalnya edukasi investasi, edukasi keuangan udah dipelajari sejak dini, itu nanti kedepannya sama dengan ekonomi yang lebih maju untuk negaranya. Iya, Begitu betul. Harusnya begitu, Oke. karena ya mereka jadi lebih aware terkait dengan uang mereka untuk pensiun misalnya gitu kan, atau misalnya untuk pendidikan, untuk menikah, udah kesiapan keuangan sendiri gitu. Kalau sekarang kan mungkin jatuhnya kita masih ya butuh dana dari butuh support gitu kan, gitu. Lebih gitu sih menurutku. Jadi secara jangka panjang pun kalau misalnya ya mudah-mudahan ini diterapkan gitu ya, itu akan bagus untuk ekonomi Indonesia berarti. Iya, betul. Ayo belajar, nggak usah. Ayo kita menabung sejak dini. Jadi kalau dengar pemaparan dari tadi nih, ngobrol-ngobrol juga dan udah dengar berita yang tadi gitu ya. Sebenarnya kalau dari Mbak Dinda sendiri, apalagi kan ini menyangkut bidangnya Mbak Dinda juga. Harapannya apa berarti untuk anak-anak Indonesia supaya lebih melek finansial kah? Atau lebih bisa trading sejak dini kah? Atau gimana? Oke. Kalau aku ya entah mungkin karena aku perencanaan keuangan atau apa gitu, aku lebih ke harapannya kepada para calon orang tua dan orang tua gitu ya. Mungkin lebih aware memberikan konsep financial literacy kepada anak-anak gitu. Karena memang kita nggak bisa melihat masa sekarang ya. Kalau sekarang kan memang kita ngomongin udah terbentuk karakter kita di masa lampau lalu kan, tapi yang bisa kita pikirkan adalah untuk masa depan nanti gitu. Jadi yang aku harapin sih sebenarnya dari mulai usia-usia sekarang memang udah mulai ngerti konsep keuangan dan belajar investasi sejak dini gitu. Nggak ada salahnya untuk tahu knowledge baru sejak dini. Nggak ada salahnya, tapi emang harus tahu bahwa investasi tujuannya buat apa? Buat apa, Mas? Cuan. Buat cuan. Buat masa depan yang lebih baik. Buat masa depan. Cuan. Ya buat cuan ya. Buat cuan yuk, semangat yuk. Semangat. Sama untuk para pendidik nih, aku pengen nanya ke Mbak Dinda. Berarti ini untuk guru-guru dan juga secara umum berarti untuk orang tua di luar sana gitu ya. Gimana caranya kalau pengen mengenalkan konsep investasi kepada anak-anak? Tipsnya ada nggak nih dari Mbak Dinda? Ini tips andalan nih selalu. Nah, tipsnya adalah jangan selalu membelikan mainan kepada anak. Betul. Jadi, gimana caranya? Dia harus pikir sendiri dari mana uang untuk beli mainannya. Jadi jangan selalu turutin. Jangan selalu turutin. Ada maksudnya ada masanya ketika memang anak-anak udah usia yang mengerti keuangan, contohnya SD kan gak selalu kita turutin ya. Tapi ajarkan dia untuk gimana caranya dia bisa beli sendiri supaya dia bertanggung jawab gitu. Menarik banget lagi. Dan kalau barang mereka rusak kan itu uangnya mereka sendiri, maksudnya gitu. Ajarin anak kecil tuh sejak dini untuk tanggung jawab berarti. Untuk tanggung jawab, betul. Tanggung jawab terhadap uang. Gitu. Tanggung jawab terhadap uang, jangan suka turutin apa kemauan anak-anak tanpa alasannya. Tanpa alasan. Kalau turutin kemauan istri gimana? Apakah aku perlu pro sebagai istri? Pertanyaannya menjebak dan bisa jadi menjatuhkan untuk aku. Iya kan? Terakhir kalau gitu, saran untuk ya mungkin pemerintah gitu ya. Apakah perlu hal ini dilakukan untuk ngasih anak-anak kesempatan untuk mendapatkan program edukasi investasi?
Iya, mungkin pemerintah aku berharap banyak gitu ya. Semoga kurikulum di Indonesia tuh tidak berubah-berubah mulu. Tolong ditetapkan gitu kalau bisa, karena supaya pengajar kita juga punya ruang untuk memahami program kurikulum yang ada. Itu satu. Terus kedua, kalau bisa literasi keuangan ini jangan pernah dihapuskan. Jadi kalau emang mau rencana buat, sebaiknya dibuat secepat mungkin. Tentunya mungkin didukung oleh support dari berbagai macam pihak mungkin ya gitu, dan juga pelajaran material literasi keuangan ya kalau bisa jangan diubah, tapi kalau mau diperbaiki dengan kondisi zaman ya diperbaiki gitu, tapi jangan sampai merubah jadi ada edukasi keuangan tapi tiba-tiba hilang gitu. Karena dari pengalamanku yang kupakai sampai sekarang bukan rumus Pitagoras. Iya betul. Tapi ngitung bunga. Tapi ngitung duit, ngitung bunga. Dan kenaikannya berapa ya? Berapa, profitnya berapa persen, jadi hasilnya berapa. Betul. Itu yang kayaknya lebih berguna. Wah, Mbak Dina, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Sebuah informasi yang mudah-mudahan bisa membantu sahabat Mirai Aset di luar sana, khususnya yang ingin mengedukasi anaknya sejak dini soal investasi dan keuangan. Ya. Itu dia obrolan kita bersama Mbak Dinda dari Kisi Asset Management untuk tema kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Bicara Uang bersama Reza Al-Kadri. Terima kasih sahabat Mirai Aset. Bye-bye.